Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, kita mulai ya, Tasya. Buka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sesuai permintaan, hari ini kita akan membahas tentang masa nifas. Oke. Nah, nifas secara definisi itu sebenarnya adalah secara medis istilahnya purpurium ya. Jadi jangan bingung dengan purpurium. Masa nifas ini dimulai segera setelah selesai kala 4. Jadi kan udah belajar tentang persalinan kala 1, 2, 3, 4. Nah, di kala 4 ini setelahnya, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu setelah ini ya, PPH gitu-gitu, itu masih kala 4. Tapi setelah selesai kala 4, itu langsung mulai yang namanya masa nifas. Nah, masa nifas ini apa? Masa nifas ini adalah masa pemulihan uterus ya atau alat reproduksi plus adaptasi sebagai ibu. Maksudnya apa tuh? Secara umum, nifas ini dia akan bersih-bersih dulu nih nanti ceritanya. Secara umum dulu ya. Rahim itu akan bersih-bersih. Kan kemarin habis melahirkan. Maka sampah-sampah yang tidak diperlukan, dinding-dindingnya tuh dicopot-copotin. Rahimnya akan dalam proses mengecil lagi dari yang kemarin gede ya. Kemudian eh, kelenjar-kelenjar susu akan mulai memproduksi lebih banyak eh, apa namanya itu ASI. Nah, ibunya proses menjadi langsing lagi. Yang kemarin hidungnya gede jadi hidungnya mengecil. Macam-macam lah pokoknya. Dia mengembalikan tubuh ibu yang kemarin hamil untuk dipulihkan agar siap hamil kembali. Itu kurang lebih cerita tentang si nifas ini ya. Makanya nanti ada perubahan secara fisiologis maupun secara anatomis ya. Jadi ada perubahan fisiologis, ada fisik yang berubah, kemudian ada yang namanya involusi uterus dan lokia ya. Involusi uterus itu artinya uterus mengecil kembali ke ukuran semula sebelum hamil untuk siap hamil lagi. Kemudian lokia itu artinya adalah cairan yang keluar setelah nifas. Kemudian laktasi itu adalah proses ini ya, segala sesuatu tentang persusuan sama perubahan sistem tubuh lainnya. Oke, kemudian masa nifas atau purpurium itu dimulai sejak berakhirnya kala 4 sampai dengan 6 minggu atau 42 hari ya. Kalau secara awam biasanya dibilang 40 hari. Oke, ini masa transisi bagi ibu, bayi, dan keluarga. Nah, di sini bisa timbul berbagai komplikasi fisik dan psikologis, sangat penting. Nah, ada perubahan anatomis dan fisiologis kembali ke kondisi yang, seperti Abang bilang tadi, ke kondisi yang tidak hamil ya. Terbagi menjadi 3 periode. Ada immediate, ada early, sama ada remote. Immediate purpurium itu adalah 24 jam pertama. Kata kuncinya di sini ya, immediate ya. 1 hari setelah. Kalau purpurium itu 1 minggu setelah. Kalau remote, waktu yang diperlukan untuk involusi organ reproduksi dan kembalinya siklus menstruasi umumnya dalam waktu 6 minggu. Gitu. Nah, tapi nanti ini pun proses adalah proses yang panjang ya. Bahkan untuk sembuh total, maksudnya betul-betul siap kembali untuk hamil itu sebenarnya proses yang sangat panjang sekali sampai betul-betul pulih. Itu kira-kira kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun, gitu loh. Nah, ini ada kata kunci yang menarik yaitu psikologis ya. Jadi ibu yang baru melahirkan bisa jadi mengalami beban emosional karena dia nggak tahu apakah dia layak menjadi seorang ibu setelah anaknya lahir. Kemudian dia baru sadar bahwa dia harus komitmen membesarkan anak ini mulai dari detik yang sekarang. Dan dia nggak tahu apakah dia mampu atau tidak ya. Nah, itu bisa menyebabkan baby blue syndrome. Mungkin pernah dengar Tasya ya. Mungkin sudah pernah dikuliahkan juga. Nah, yang kayak gitu-gitu dia butuh support dari keluarga, terutama dari suaminya. Makanya penting sehat itu tidak hanya fisik saja, tapi juga sehat mental ya.
Oke, perubahan fisiologis masa nifas. Sistem organ yang kembali ke kondisi normal apa aja? Pertama, organ reproduksi. Organ reproduksi, terutama si uterus, itu akan kembali ke ukuran semula, dia akan mengecil. Begitu juga dengan traktus urinarius, yang kemarin yang kepencet-pencet, ketekan-tekan sama uterus, kini akan menjadi lebih lega. Kemudian sistem hematologi dan kardiovaskular. Kemarin darahnya itu bisa sampai berapa belas liter ya, kalau nggak salah 15, 12 liter gitu-gitu kan. Volume darah akan berkurang. Kemudian beban jantung juga akan berkurang, kembali ke seperti semula. Nah, jadi apa aja aspek-aspek klinis dari purpurium atau nifas ini? Pertama ada after pains. Jelas ya, setelah melahirkan itu pasti banyak nyeri-nyerinya ya. Pegel-pegelnya lah. Kemudian mungkin eh, pertama itu posisi-posisi persalinan normal itu membuat kaki dan panggul menjadi nyeri. Kemudian daerah yang dilewati bisa jadi terjadi perlukaan, terjadilah laserasi, robek yang harus dilakukan ini ya, penjahitan, itu bisa makin sakit. Kemudian temperatur badan akan menurun, lokia, muncullah cairan-cairan yang keluar dari kemaluan setelah nifas. Kemudian mikturisi itu kencing ya, kencing yang mulai dilancarkan kembali. Oke, tapi lokia ini banyak nanti ya. Lokia ini ada lokia rubra, ada lokia macam-macam yang akan mungkin dibahas di bawah. Oke. Kemudian selama masa nifas ini kita harus monitor ibunya supaya dia memang dalam 40 hari ini kembali ke ukuran normal lah semuanya. Karena kalaulah nanti tidak ada apa namanya itu, ada hal yang di luar kenormalan, nah bisa jadi ada gangguan ya. Pertama keadaan umum ya, biasalah tanda-tanda vitalnya gimana, kesadarannya gimana, suhu tubuh. Kita takutnya selama masa nifas itu kan terjadi keluar-keluar darah, bersih-bersih segala macam, bisa jadi infeksi. Nah, nanti ada infeksi setelah pasca melahirkan itu, maka kita mesti ngecek suhu tubuhnya, nadinya gimana. Nah, nadi ini kenapa? Nadi ini kan artinya kita ngecek ada tanda perdarahan apa enggak. Kalau di awal-awal memang terjadi kekurangan ini, ya, terjadi perdarahan internal misalnya, yang menunjukkan ini kayaknya ada perdarahan tersembunyi, bisa jadi awalnya nadinya naik dulu. Oh, ini kok berapa hari ini nadinya 110 ya, 115. Yang kemudian dia akan dikompensasi dan turun lama-lama pelan-pelan jadi 60 ya, kemudian dan seterusnya. Jadi hati-hati, kadang-kadang ada namanya PPH sekunder. Jadi eh, postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca persalinan itu kan bisa terjadi di 48 jam pertama sama yang setelahnya gitu loh. Jadi bisa aja yang setelahnya itu terjadi perdarahan. Mixinya juga, defekasi ya, BAB-nya gimana. Kadang-kadang ada yang pipis campur ee. Nah, gitu. Urinnya bercampur dengan BAB atau BAB bercampur urin. Kenapa? Rupanya terjadi fistula. Fistula itu apa? Ada tiba-tiba terowongan atau saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dengan usus, gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara trauma jalan lahir. Nah, hati-hati bisa aja kayak gitu. Kok tiba-tiba pipisnya bau gitu kan? Nah, sering tuh begitu ibu-ibu ya. Kemudian TFU-nya. Nah, kalau misalnya selama kehamilan kemarin kita cek, oh, rupanya kalau 20 minggu itu setentang dengan umbilikus gitu kan, sesuai pusar. Nanti naik 34 minggu, 38 minggu lah dibilangkan, oh rupanya nih 3 jari di bawah eh, processus hypoideus gitu kan. Artinya apa? Kalau lagi kehamilan, semakin seiring berjalannya waktu, TFU akan semakin tinggi. Tapi kalau pada masa nifas, seiring berjalannya waktu, TFU harusnya semakin turun gitu loh. Maka kalau di masa kehamilan kemarin ada yang namanya TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka pada masa nifas juga ada TFU yang tidak sesuai dengan masa nifas. Misalnya, abang lupa soalnya, urutannya gimana, nanti kita lihat di bawah. Rupanya dia masih di setentang umbilikus, no, artinya involusinya tidak sempurna, ada kegagalan involusi, jangan-jangan ada sesuatu di situ gitu ya. Jadi itu diingat-ingat lagi bahwa ada proses
involusi yang bisa jadi tidak sempurna. Sama halnya dengan si Lokia tadi. Di awal-awal memang Lokia itu merah, darah ya. Kemudian nanti pelan-pelan dia harus berubah menjadi warna bening. Nah, rupanya di hari-hari akhir masih ada darahnya keluar. Nah, kita baru berpikir ini kayaknya PPH sekunder gitu ya. Atau Lokianya berubah menjadi bau, menjadi Lokia purulen. Rupanya bercampur pus. Nah, ini artinya ada tanda-tanda infeksi. Maka cocokkan dengan suhu tubuhnya. Tapi kalau yang merah terus, cocokkan dengan nadinya gitu loh. Begitu juga dengan payudara ya. Payudara akan mengalami engorgement. Dia akan membesar karena diisi oleh ASI pada kelenjar susunya. Oke, perubahan secara anatomis bisa pada uterusnya, payudaranya, vagina dan organ genitalia eksterna, lokia, sama traktus urinarius. Kita lihat apa yang berubah. Oke, uterus. Uterus akan mengalami yang namanya involusio uterus. Suatu proses di mana uterus itu kembali ke kondisi sebelum hamil ya. Jadi kalau pas hamil kemarin membesar, menebal, dindingnya banyak arteri spiral, lebar-lebar, maka Halo, Bang. ya Tasya hilang tadi. Apa gimana? Iya, Bang, hilang, Bang, suaranya. Di sampai mana tadi? Sampai arteri spiral, Bang. Oh ya, oke. Arteri spiral. Oke, kemudian apa sih proses-proses involusi? Eh, pertama itu ada iskemia miometrium ya. Miometrium kan bagian yang tengah ya, di lapisan kedua. Itu akan mengalami iskemia, artinya pengurangan oksigen pada jaringan. Kemudian ada atrofi jaringan ya. Atrofi jaringan itu artinya yang bagian endometriumnya juga akan mengalami peluruhan seperti pada saat orang mens kemarin. Autolisis juga sama ya. Kemudian efek oksitosin. Efek oksitosin itu artinya oksitosin menyebabkan kontraksi yang kuat pada rahim untuk pertama menghentikan perdarahan yang terjadi, yang kedua adalah untuk mendukung proses involusi uterus ini. Nah, ini ya. Involusi dimulai sejak 2 hari setelah melahirkan sampai dengan 4 sampai 6 minggu. Nah, tempat yang terjadi implantasi kemarin atau tempatnya si plasenta itu akan kontraksi dan menetap selama 6 minggu, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ini at delivery. Segera setelah selesai eh, partus normalnya. Kemudian dia akan mengalami proses pengecilan ya. Ini udah 8 hari setelah, ini 8 jam setelah dulu ya. 8 jam setelahnya dia akan berkontraksi kuat, kemudian 8 hari setelahnya, 14 hari setelahnya, 17 sampai hingga 3 bulan tuh. Baru dia kembali ke ukuran yang kecil lagi gitu ya. Kemudian bisa dilihat ini yang bagian dalamnya juga eh, sudah bersih, tipis, bebas dari debris-debris. Nah, ini yang Bang bilang tadi ya. TFU-nya gimana hitungannya? Bisa dilihat di sini. Segera setelah bayi lahir, dia harus setinggi pusat. Ya. Ketika bayi lahir dia tidak setinggi pusat, nah maka ini mulailah berhati-hati. Kenapa? Karena kalau dia nggak setinggi pusat, artinya antara nih, satu ada yang tinggal di dalam, atau yang kedua, eh, kontraksi tidak adekuat. Harusnya kan segera setelah ini lahir tuh kan akan mengalami kontraksi gitu loh. Oke, yang kedua, plasentanya setelah lahir jadinya seberapa? 2 jari di bawah pusat tuh. Artinya setelah kala satu sampai tiga itu beres, setelah di tiga harusnya dia di sini tuh 2 jari di bawah pusat, gitu ya. Nah, begitu sama juga halnya dengan yang tadi, ketika dia tidak mengalami pengecilan sampai 2 jari di bawah pusat ya punya, maka hati-hati, jangan-jangan ada kotiledon yang tertinggal mungkin, atau kontraksinya tidak adekuat ya. Jadi pokoknya rahim itu harus seperti batu kerasnya setelah plasenta lahir. Nah,
1 minggu setelahnya dia harus di pertengahan antara simfisis dengan pusat. Jadi misalnya ini perut, ini katakanlah guys ini ya, ini mons pubis. Ini harusnya 1 minggu setelahnya. Oke, kemudian 2 minggu setelahnya tidak teraba di atas simfisis, udah kecil, jadi nggak teraba lagi 2 minggu setelahnya. Harusnya gitu. Setelah 8 minggu barulah dia mencapai yang normal. Gitu. Beberapa ini nih, ada beberapa landmark yang bisa dihafalkan. Nah, ini gambarnya. Oke, jadi segera setelah selesai ini, apa namanya itu? Setelah melahirkan anak, ya, kala 2 beres. Kalau kala 3, maka dia 3 jari di bawah tadi ya, 2 jari. Sama aja lah, 4 cm di bawah pusar. Kemudian 1 minggu setelahnya harus di tengah-tengah ini. Kemudian 2 minggu setelahnya sampai sini pun udah nggak teraba harusnya. Gitu ya. Nah, kemudian pada mulut rahim gimana atau pada serviks? Lihat dulu di sini ya. Ini nulliparous ya, nullipara, belum pernah melahirkan. Maka mulut rahimnya masih kecil, sempit, belum punya pengalaman dilewati oleh kepala bayi di situ ya. Sedangkan yang ini yang sudah pernah. Inilah kenapa Halo Bang, ngelek lagi Bang. Bentarnya. Halo, Ya Bang, udah masih nge-lag. udah enggak Bang? Oke, sampai mana tadi, Tasya? Sampai yang perbedaan anak pertama sama yang kedua itu Bang. Oke. Ya, jadi kalau udah pernah punya pengalaman melahirkan, maka lebih mudah karena jalannya sudah terbuka gitu ya intinya. Jadi berkontraksi selama beberapa hari ini setelah melahirkan, terbuka dulu selebar 2 jari, kayak orang pembukaan 2 kemarin. Kemudian pada akhir minggu pertama, pembukaan jadi menyempit. Kemudian dia menebal, dan kanal endoservix kembali terbentuk ya. Kemudian yang orifisium atau ostium sama ya, OUE, eksterna, ostium uterus eksterna itu lebih lebar daripada sebelum hamil. Gitu. Oke, perubahan traktus urinarius. Pada masa hamil, perubahan hormonal yaitu kadar steroid tinggi. Oke, yang berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya. Pasca persalinan kadar steroid jadi turun dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Urin dalam jumlah besar akan dihasilkan dalam waktu 12 sampai 36 jam setelah melahirkan. Ya, jadi intinya eh, dalam 12 sampai 36 jam dia akan pipis banyak karena dia akan bersih-bersih ya. Hal yang berkaitan dengan fungsi sistem perkemihan, hemostasis internal, keseimbangan. Nah, ini yang penting ya. Ini nih. Mengeluarkan sisa zat metabolisme, racun, dan zat toksin ginjal. Karena kan bersih-bersih. Intinya bersih-bersih lah nifas ini. Oke, pada kondisi hamil, dia akan mengalami hiperfiltrasi pada glomerulus. Menetap sampai 1 hari masa nifas dan kembali normal pada minggu kedua. Ureter dan renal pelvis yang dilatasi. Oke. Kemarin itu kan si ibu pipisnya banyak. Maka ureter sama renalnya itu pada pada pelvis itu akan mengalami dilatasi, tapi dia akan kembali mengecil ke ukuran normal untuk ukuran orang pipis biasa pada masa 2 sampai 8 minggu masa nifas. Nah, kemudian edem mukosa kandung kemih itu menyebabkan kapasitas kandung kemih itu meningkat dan tidak mampu mengosongi kandung kemih.
Makanya suka terjadi retensi urin postpartum. Tapi ini sifatnya reversible. Jadi mukosa kandung kemih itu yang harusnya tipis ya, pada saat ini dia jadi menebal karena overdistensi. Kemudian dilatasi traktus urinarius. Overdistensi menyebabkan bisa terjadinya ini. Apa namanya itu? ISK. Gitu ya. Nah, kemudian perubahan sistem hematologi. Pada masa akhir kehamilan, kadar fibrinogen dan faktor pembekuan darah akan meningkat tentu saja. Karena setelah melahirkan, ada proses-proses perdarahan, ada proses kontraksi, ada proses pelepasan-pelepasan seperti plasenta dan seterusnya. Maka supaya ibu tidak mengalami PPH atau PPP ya, maka aktiflah fibrinogen, aktiflah faktor-faktor pembekuan darah. Oke, kemudian setelah dia persalinan, maka kehilangan darah sekitar segini, 250 sampai 500 cc. Kalau lebih dari itu, bisa jadi PPH. Oke, terjadi pengembalian kapasitas pembuluh darah ke proporsi normal, kemudian volume darah ibu relatif bertambah kemarin kan. Jadi setelah hari pertama postpartum, fibrinogen turun, plasma darah turun. Terjadilah pengentalan darah dengan peningkatan viskositas. Ya sama aja, viskositas sama pengentalannya sama. Terjadi peningkatan faktor pembekuan darah. Kemudian leukositosis. Kenapa leukositosis? Bukan karena demam ya, tapi leukositosis itu juga karena proses ini fagositosis. Jangan lupa. Fagositosis maksudnya apa? Maksudnya gini, kan kemarin ada sel-sel yang dipakai yang muncul dan tumbuh karena kita lagi hamil. Tapi ketika nggak hamil kan dibuang. Ketika dibuang itu, yang bersih-bersih siapa? Si leukositnya. Dialah yang makan-makanin sel-sel mati ya, menggantinya dengan sel baru. Itu sih. Makanya terjadi leukositosis karena pekerjaannya makin banyak ya. Bukan karena ini, bukan karena demam atau infeksi. Tapi kalau misalnya rupanya pada ibunya terjadi lokia purulen, demam ya, keadaan umumnya berubah dengan leukositosis, maka barulah kita cerita yang patologis gitu. Hari ketiga hingga hari 7 postpartum, volume darah menurun, sel darah merah akan meningkat lagi karena sudah tidak terjadi hemodilusi, tidak terjadi pelarutan berlebihan karena ada perbedaan antara plasma darah dengan sel darah merah. Kemudian hematokrit jadinya meningkat lagi ya, karena dilusi tadi sudah tidak terjadi keseimbangan lagi ya. Oke, aspek klinis perubahan sistem reproduksi. Pertama, after pain. Kontraksi uterus setelah melahirkan menjadi kuat, ya. Jadi seperti yang Bang bilang tadi, setelah lahir anak dan plasenta, uterus akan kontraksi sangat kuat sehingga seperti kerasnya kayak batu. Nah, itu bisa menyebabkan sakit pada ibunya. Ya, tapi itu memang harus terjadi. Paling yang bisa dilakukan adalah memberikan anti nyeri, bukan anti kontraksi ya. Kemudian ada lokia, keluarnya cairan vagina yang mengandung jaringan DESI2. DESI2 ini kemarin masih ingat ya, tempat implantasi yang bagian ibu, kemudian eritrosit, sel epitel, dan bakteri. Nah, 3 hari pertama warnanya adalah rubra atau merah. Karena banyak darah yang keluar dari situ, kayak orang mens lagi, disertai dengan jaringan-jaringannya tadi. 1 minggu setelahnya berubah menjadi serosa. Serosa artinya serous, warnanya pucat. Kayak ini ya, apa namanya itu? Serosa tuh kayak apa ya? Pucat lah pokoknya. Hari ke-10 Lokia alba. Jadinya apa? Putih kekuningan. Nah, ketika involusi uterus itu terganggu, kayak yang kita sudah baca tadi, bahwa dia setelah melahirkan harus melahirkan anak itu pas di umbilikus, kemudian setelah plasenta lahir 2 jari di bawahnya, seminggu setelahnya mesti di tengah-tengah, di antara umbilikus dengan simfisis pubis dan 2 minggu setelahnya hilang, nggak berasa lagi. Nah, kalau nggak sesuai itu, kita namakan sebagai subinvolusi. Ya, artinya involusi uterus terganggu, tidak mengecil. Nah, kalau misalnya tidak mengecil, carilah tanda yang lain. Misalnya pas ini demam, lokianya berubah menjadi lokia purulen ya, namanya lokia purulen ya.
kemudian demam ya. Nah, ini jangan-jangan ada infeksi. Atau misalnya dia tidak mengecil disertai dengan lokia rubra. Pasti berdarah-darah aja keluar nggak beres-beres. Jangan-jangan ada sisa plasenta yang masih nyangkut di dalam. Rupanya pas ngitung ini ya, ngitung kotiledon itu nggak lengkap atau selaput-selaputnya bisa aja. Maka itu ceritanya adalah perdarahan postpartum nanti. Yang sekunder. Oke, sistem kardiovaskular tadi udah dibahas deh harusnya di atasnya. Volume darahnya menurun ya. Oke, 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 oke. Menurunnya gara-gara kehilangan darah di setelah postpartum tadi 250 sampai 500 cc. Kemudian pengeluaran cairan ekstravaskular gara-gara edem fisiologis. Oke, setelah itu jadi oke, ya. Tadi ya leukositosis, granulosit meningkat, limfopenia relatif dan rasanya oke. Segera setelah melahirkan, blood loss, volume darah menurun. Oke, setelah melahirkan tadi keluar darah, tapi volume kembali meningkat pada minggu kedua. HB dan hematokrit dapat meningkat pada beberapa hari awal masa nifas dan normal lagi pada minggu ke-8. Fibrinogen meningkat, hiperkoagulasi meningkat, fibrinogen faktor 8 meningkat. Ya, ini udah dijelaskan tadi di atas. Nah, sebagai tambahan, abang mau nambahin ini. Ntar ya. Hmm, Nah, ini ya, Lokia. Sedikit aja tentang Lokia. Nah, Lokia tadi kan ada Lokia yang lengkapnya tuh gini sebenarnya. Ada Lokia rubra. Rubra itu merah ya, tadi seperti yang sudah dibilang. Merah dan ada jaringan. Artinya dia ada yang padat-padatnya nih. Nggak cuma darah aja, sama kayak orang haid di hari pertama kalau nggak salah ya. 2 hari pasca melahirkan. Kemudian ada Lokia sanguinolenta namanya. Sanguinolenta itu apa? Merah juga, tapi bukan dengan jaringan. Tambahannya adalah lendir. Kemudian ada Lokia serosa. Lokia serosa itu artinya dia kuning, isinya serum-serum ya. Kuning tuh kayak ini kayak kayak orang ini apa? Kalau luka mau korengan kan kuning-kuning tuh. Nah, kuningnya tuh kayak gitu, tapi sebelum jadi kerak yang keras ya. Kemudian Lokia alba, berubah dia jadi putih. Oke, normalnya itu yang empat ini. Rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Awalnya merah segar dengan jaringan, merah segar tapi lendir, kuning baru jadi putih. Kapan dia nggak normal? Namanya ini ya, ada dua ini. Ada namanya Lokia purulenta. Lokia purulenta ini artinya dia busuk, bernanah, dan ada infeksi. Oke. Kemudian ada Lokia statis. Artinya Lokianya tidak lancar keluar, seperti namanya ya, dia statis. Gitu. Oke, ini informasi tambahan aja. Karena mana, mana tahu ditanya, di UKMPPD bisa juga ditanya nama Lokia-Lokia ini ya. Oke, itu saja tambahannya. Ada yang mau ditanya, Tasya? Bang, mau nanya Bang. Ya. Sakitan kontraksi pas sebelum melahirkan atau sesudah Bang? Oke deh. Eh, Sebenarnya relatif banget itu ya. Karena kan gini loh, kontraksi ketika proses melahirkan itu ada proses yang ritmis. Ritmis itu artinya apa? Udah pernah dengar istilah itu kan? Em, Apa namanya tuh? Dalam waktu 10 menit
terjadi 4 kali kontraksi selama 10 detik. 4, 10, 10. Pernah denger nggak? Pernah, Bang. Pernah denger ya? Nah, itu kan Ya. awalnya dia misalnya 1, 10, 10, atau 1, 5, 10 deh, 1, 5, 10. Oke, dalam waktu 24 jam pertama kan, 12 sampai 24 jam pertama. Awalnya mulusnya sedikit-sedikit, kita hilang. Nanti meningkat 1, 10, 10. Oke, meningkat lagi jadi 2, 10, 10. Nanti meningkat jadi 3, 15, 10 gitu kan. Sampai ujung-ujungnya jadi 4, 15, 10. Katakanlah begitu. Artinya apa? Kalau yang ini dia hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Nanti muncul tiap 10 menit gitu kan. Atau dalam 10 menit muncul 4 kali. Nah, artinya dia sifatnya kayak gitu, ritmis, teratur. Nah, tapi kalau misalnya kontraksi setelah melahirkan, dia tidak seperti ini. Nggak ada cerita setelah kontraksi nanti hilang gitu, nggak ada. Jadi setelah melahirkan, dia akan seperti itu terus. Keras terus kontraksinya gitu loh. Maka karena abang belum pernah melahirkan ya, sama-sama sakit, cuma beda aja sakitnya gitu loh. Bisa, Tasya? Bisa, Bang. Oke, makanya perlu diberikan anti nyeri pada ibunya. Nah, pernah dengar yang namanya ERAK? ERAK apa ERAS ya? ERAS kalau nggak salah. Ini pernah dengar nggak? Enggak, Bang. Hah, masa? Ini tuh lagi terkenal banget loh. Setelah melahirkan merasa tidak sakit, Oh, bisa oh lompat-lompat. yang operasi ya, Bang? SC ya? Nah, istrinya siapa tuh? Mamanya Clayton tau nggak? Tahu. Nah, habis habis operasi lompat-lompat sana sini, normal. Gak kayak orang habis operasi, tahu? Tahu, Bang. Nah, itu karena dia pakai metode ERAS. ERAS itu apa? Enhance Recovery After SC. Apa tuh? Jadi kan kita udah tahu bahwa setelah melahirkan itu sakitnya itu tidak hanya sakit kontraksi, ada sakit lukanya ya, sakit melahirkan, sakit habis jahitan, sakit suntik-suntik, sakit macam-macam lah. Apalagi kalau dia SC. SC kan artinya rahimnya itu disayat kan, 7 lapis perut itu dipotong semua dan dijahit gitu. Kemudian udahlah begitu, rahimnya kontraksi pula kan jadi keras. Kan sakit tuh semuanya. Nah, setelah itu maka diberikan obat-obatan anestesi. Nah, obat-obatan inilah nanti yang menyebabkan nyerinya hilang. Jadi ERAS ini sebenarnya metode menghilangkan nyeri. Oke, tapi bukan menyembuhkan ya. Itu beda banget. Dia cuma ngilangin nyeri itu supaya ibu ini setelah melahirkan tuh nyaman, bisa tidur ya. Bukan berarti dia boleh lari ke sana kemari, lompat-lompat dan seterusnya. Dalamnya hancur nanti. Karena tetap aja perutnya itu habis disayat, dibelek dan dijahit-jahit gitu ya. Tapi intinya adalah setelah melahirkan itu ada opsi seperti ini supaya dia setelah melahirkan tidak mengalami nyeri. Dan ini kalau nggak salah ada rumah sakit yang sudah ditanggung oleh BPJS dan pemerintah. Jadi eh, nyeri setelah melahirkan itu bisa ditangani gitu. Selain ini ada yang mau tanya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Oke, les selanjutnya kapan? Besok? Lusa boleh, Bang? Lusa sama Sama Jumat? Jumat. Iya, Oke deh. Ya udah, nanti kabarin aja ya. Eh, bisa jam-jam kayak gini tadi juga. Jam-jam 5 lewat lah. bisa. Bisa ya? Bisa, Bang. Mm-mm. Oke, kalau gitu. Kirim aja nanti ini. Oh, ujiannya bisa? Bisa, Bang. Bisa. Seberapa mirip dengan soal? Jauh. Sumpah. Sumpah. Terus gimana dong? Tapi sesuai dengan kuliah? Sesuai, Bang. Sesuai ya? Mm. Bang, lusa bahas tutor boleh, Bang? Bahas apa? Tutorial. Apa tutorial? Eh,
Oh, ini ya, apa ya? Yang kasus-kasus itu loh, Bang. Ya, 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 ya. Itu kalian prosesnya gimana? Coba kasih tahu Bang dulu. Kan kalau hari Kasih pertama kan skenario. dikasih kasus, iya, skenario. Terus ya dikasih learning issue-nya, Bang. Sama kayak UMSU kok, Bang. Oke, learning isunya berapa? Biasanya sih 11 Bang. Yang mau kita bahas? Learning issue-nya aja bisa, Bang. Learning isunya udah ada. Belum, belum tutorial. Besok tutorialnya, Bang. Oh gitu. Ya, Oh, oke, oke, oke. oke, Hmm. Ma- Bang. Mau metode pembahasannya gimana? Hmm, bahas learning issue-nya aja, Bang. Oh, oke, oke, oke. Ya udah, ntar coba kirim Ya, aja dulu learning isunya ya. iya, Bang. Oke deh. Ya udah, kalau gitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Recording